Sahabat Bang AS, kita lanjut membahas tentang Pak Dahlan Iskan. Dalam episode sebelumnya, saya menyebut Pak Dahlan ini adalah manusia luar biasa, manusia aneh menurut saya, dan juga sekaligus manusia gila. Saya ini jauh lebih muda dibanding Pak Dahlan, ya. Tapi Pak Dahlan itu lebih jauh di depan sana, kemajuan berpikirnya dibanding saya. Saya menyebutnya manusia luar biasa. Pak Dahlan sekarang usianya 1 bulan lagi. Pada bulan Agustus nanti, Pak Dahlan ini berusia 70 tahun. Pak Dahlan dalam perjalanannya, yang saya tahu, Pak Dahlan ini sebetulnya 3 kali diselamatkan. Pertama adalah ketika Pak Dahlan operasi ganti hati, ketika operasi ganti hati di Cina. Karena hati Pak Dahlan itu sudah penuh dengan virus, dia sudah masuk ke level yang sangat tinggi, sudah stadium yang paling tinggi lah. Kemudian dia memutuskan untuk operasi di Tianjin di Cina. Jadi hati Pak Dahlan itu dicopot, dipotong, kemudian diganti dengan hati orang lain yang usianya waktu itu 25 tahun kalau tidak salah. Di dalam tubuh Pak Dahlan itu hati seorang lelaki yang berusia pada saat itu 25 tahun, masih muda ya. Tapi setelah ganti hati, spirit hidup Pak Dahlan itu luar biasa. Saya menyaksikan bahwa segala-galanya secara fisik itu luar biasa. Saya tadi bilang bahwa saya ini jauh lebih muda, tetapi kalau kita dalam kunjungan ketika dia menjadi menteri, itu memang saya selalu ya bersama-sama beliau kemana, berjalan saja itu sangat cepat sekali, dan kita kalau berjalan dengan Pak Dahlan ya setengah lari. Dia bisa naik ke beberapa lantai dengan speed yang tinggi. Ini luar biasa. Kemudian suatu waktu juga ketika beliau masih menjadi Menteri Badan Usaha Milik Negara, saya waktu bulan puasa, Pak Dahlan di tahun-tahun itu sedang puncak-puncaknya mengkampanyekan mobil listrik. Dia kemana-mana selalu menggunakan mobil listrik, termasuk ke tempat saya ini. Dia menggunakan mobil listrik, kadang-kadang mobilnya itu mogok di jalan, dan dia menelpon saya ada di sini, mobilnya lagi kehabisan baterai. Diuji coba terus, trial terus, kemana-mana pakai mobil listrik. Suatu saat ada mobil listrik yang digunakan Pak Dahlan itu menuju ke kampung Pak Dahlan, pesantren di sana, karena Pak Dahlan itu punya pesantren di Jawa Timur ya. Tapi naik mobil listrik itu. Saya ikut Pak Dahlan itu dari Solo. Saya naik mobil juga, kita beriringan. Jadi Pak Dahlan yang menyetir sendiri mobil itu ke Takeran di Magetan sana, karena kampung beliau itu di Takeran. Beliau punya pesantren di sana. Dan sekarang pada saat itu, ya sore itu mau menuju ke pesantren, mau buka puasa di pesantren. Di tengah perjalanan iring-iringan dari Solo itu kan kita naik ke bukit di dekat kaki Gunung Lawu itu. Dalam turunan masuk ke wilayah Jawa Timur, tiba-tiba saya karena jaraknya agak jauh di belakang, kira-kira 100 meter lah dari iringan-iringan. Kita memang menjaga jarak. Tiba-tiba saya melihat di depan itu sudah banyak sekali orang, dan jalan sudah ditutup dan banyak mobil yang dihentikan. Saya akhirnya sampai di situ, saya melihat mobil yang dikendarai Pak Dahlan itu hancur di situ di dekat tiang listrik. Ya, ada sedikit jurang kecil. Saya sudah membayangkan bagaimana nasib Pak Dahlan waktu itu. Saya tanya kepada orang-orang, termasuk teman-teman yang ada di situ, mana Pak Dahlan mana? Oh, Pak Dahlan sudah lanjut pakai mobil lain. Alhamdulillah, berarti beliau selamat. Jadi Pak Dahlan selamat dalam tabrakan yang luar biasa. Mobilnya hancur, Pak Dahlan selamat, dan saya terus kejar Pak Dahlan, dan saya bertemu di pesantren menjelang maghrib. Saya ketemu di sana. Ini luar biasa. Jadi beliau selamat dalam satu musibah besar. Jadi pertama selamat setelah operasi ganti hati, dan yang kedua adalah selamat setelah tabrakan luar biasa besar itu. Dan yang ketiga, Pak Dahlan ini juga sudah banyak orang sudah mengatakan bahwa ya inilah mungkin sakitnya Pak Dahlan terakhir nih, karena sudah sakit sebelumnya operasi, kemudian sudah tabrakan, kemudian ini sakit lagi yang waktu itu tidak tahu sakitnya apa. Ketika beliau sakit itu sedang di Madinah ya, melakukan umrah dan memutuskan untuk segera pulang, dan kemudian dirawat di Singapura. Di sana Pak Dahlan memang dalam kondisi yang sangat lemah, dan tidak boleh orang membesuk, tidak boleh orang menjenguk ke sana. Dan saya memutuskan datang ke Singapura, dan akhirnya satu sore itu saya duduk di dekat ruang Pak Dahlan, dekat kamar Pak Dahlan itu. Saya melihat Pak Dahlan memang masih tidur, tidak bisa diganggu di luar. Tiba-tiba bangun Pak Dahlan. Pak Dahlan ketemu saya dan beberapa teman di luar itu dalam kondisi yang lemah. Habis maghrib itu kita ngobrol panjang dalam kondisi Pak Dahlan yang lagi sakit. Kita juga bilang, ya udah Pak Dahlan istirahat aja. Ya, dia bilang ya saya ini semua diatur. Saya tidak boleh makan ini, tidak boleh ini, dan tidak boleh itu.
Dan akhirnya Pak Dahlan menceritakan bahwa penyakit yang diderita dia itu adalah pecah pembuluh darah aorta. Jadi dia sakitnya itu ada di serang aorta. Jadi pembuluh darahnya pecah. Ini pecah ya sampai ke perut. Jadi dioperasi. Pak Dahlan menceritakan dioperasi. Kemudian pembuluh darahnya itu diganti. Fungsi pembuluh darah yang pecah itu diganti, dimasukkan alat selang. Jadi di dalam tubuh Pak Dahlan itu ada selang sampai sekarang itu ya. Ada selang yang dimasukin dari sini sampai ke bawah ke perut. Ya mungkin lebih dari setengah meter lah. Selang itu ada dalam perut Pak Dahlan. Itu untuk mengganti fungsi pembuluh darah aorta yang pecah itu. Jadi 3 kejadian yang luar biasa, tapi Pak Dahlan sampai hari ini masih tetap luar biasa sebagai manusia yang luar biasa. Operasi pembuluh darah aorta itu kira-kira 2 tahun yang lalu di Singapura. Jadi ini manusia luar biasa, dan setelah dari Singapura dia tetap beraktivitas seperti layaknya orang sehat. Ya, dan kadang-kadang saya bilang sekali lagi bahwa aktivitas dia itu jauh lebih banyak, jauh lebih dinamis, lebih kreatif dibanding saya misalnya. Berpikirnya juga luar biasa, bukan hanya berpikirnya jernih, tapi berpikirnya itu sangat jauh ke depan. Dia bisa melihat sesuatu persoalan, kemudian dia menghubungkan apa yang akan terjadi ke depan. Nah, ini manusia luar biasa. Dan saya memang sangat sering dengan Pak Dahlan itu, kalau saya ketemu beliau di Jakarta, ya kadang-kadang beliau datang ke sini. Kira-kira 7 bulan yang lalu beliau datang ke tempat saya ini. Nah, saya ceritakan lagi sedikit bahwa ketika saya menjenguk beliau di Singapura itu, beliau mengatakan begini, saya ini sudah menulis kira-kira ada 30 tulisan. Ada 30 tulisan saya, belum pernah dimuat di mana-mana, dan saya memang selalu menulis, tapi saya ini belum tahu tulisan ini bagusnya dimuat di mana tulisan ini. Saya menjawab dengan pikiran yang tidak terlalu cerdas, ya, mengatakan begini, ya sudah, kasih ke saya aja, nanti saya akan muat di seluruh media-media di bawah grup saya. Kan di bawah grup saya itu hampir ada 10 media lebih. Kita muat di situ setiap hari, atau kita muat secara nasional di online, di media-media online. Terus ada teman yang lain mengatakan, ya sudah, padahal nanti kita buat buku. Kita buat buku saja, buat tulisan-tulisan Pak Dahlan itu. Ternyata yang ada di pikiran Pak Dahlan itu bukan itu. Yang terjadi apa? Yang terjadi setelah pulang dari Singapura, beberapa minggu setelah dari Singapura, apa yang dia lakukan? Dia membuat yang namanya This Way, satu portal, dan itu sudah dibaca jutaan orang. Kemudian This Way itu sebegitu berkembang, besar sekali, ya, dan setiap hari orang menunggu ada apa di This Way. Itu setiap hari, karena Pak Dahlan setiap hari menulis. Dan usia This Way itu kemarin dirayakan 2 tahun. Kalau 2 tahun, berarti Pak Dahlan itu sudah menulis lebih dari 700 tulisan di This Way itu. Anda boleh datang ke This Way, tulis saja This Way, Anda akan tahu apa saja yang ditulis oleh Pak Dahlan di situ. Kenapa? Karena ini sudah lebih dari 2 tahun. Ini luar biasa. Saya pernah bertanya dalam satu konten di channel ini juga, saya bertanya ke Pak Dahlan, apa kira-kira yang menjadi resep, apa kira-kira yang menjadi rahasia Pak Dahlan kok bisa tiap hari menulis. Ya, dia dengan ente mengatakan, ya saya kalau sudah menulis, saya punya tanggung jawab kepada publik, tanggung jawab pada diri saya. Tulisan-tulisan saya itu harus terbit tepat pada waktunya, seperti layaknya dulu kita terbitkan koran. Ya, misalnya kalau koran itu terbit jam 5, koran itu sudah ada di tangan pembaca, maka tulisan-tulisan saya itu sudah harus dibaca pada jam 5 itu. Tiap hari menulis. Dan di alamat di This Way itu bisa diakses secara bebas oleh siapa saja, dan tulisan Pak Dahlan itu dimuat di berbagai media, di media cetak, di media-media portal-portal online, dan di berbagai media yang lain. Sampai hari ini Pak Dahlan masih terus menulis setiap hari. Nanti dalam episode berikutnya saya akan menjelaskan apa lagi yang menjadi mimpi Pak Dahlan berikutnya. Dahlan Iskan.